Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih setia dan anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui siaran radio Maestro ini. Berkati pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Dan sementara firman Tuhan disampaikan, hamba percaya semua Sobat Maestro yang mendengarkannya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Foni Manik STH dari Kasih, Doa dan Kehidupan Ministry. Sobat Maestro, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan dari Markus 8 ayat 22 sampai 26. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Saya baca bagi kita semua. Setibanya Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan, mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Sobat Maestro, bacaan dan sharing firman kali ini saya beri judul Tuhan hadir dalam setiap proses. Instan atau cepat adalah hal yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan ini. Tentu kita perlu melihat kembali arti instan dalam kehidupan yang kita jalani. Apakah kita dapat menghargai keberadaan proses yang perlu dialami di dalam kehidupan? Bahkan ketika kehidupan yang serba instan pada saat ini. Contohnya, kita ingin mendapatkan kedudukan atau jabatan yang tinggi dengan cara instan. Ya udah, kita pakai cara yang culas atau dengan menyogok agar orang lain yang menjadi saingan kita dapat singkirkan. Atau ketika kita menghadapi suatu sakit, pergumulan, tantangan hidup, terkadang kita malahan pergi pesta-pesta, party, makan atau mencari kesenangan lain. Tujuannya untuk menghilangkan gelisah, takut, marah, gentar, kecewa, bahkan pahit yang sedang kita alami. Sobat Maestro, mari kita perhatikan dan pelajari dari bacaan Injil Markus yang kita baca tadi. Bagaimana dalam kisah ini kita diperhadapkan, diperlihatkan ketika Yesus yang menyembuhkan seorang buta orang tersebut dibawa kepadanya untuk disembuhkan. Sobat Maestro, Yesus tidak langsung menyembuhkan mata orang buta ini. Yesus tidak memakai cara yang instan. Tapi yang Yesus lakukan adalah sebuah tahapan untuk memulihkan kondisi orang buta ini. Yesus membawa orang buta itu keluar dari desa atau kampung, baru dia melakukan tindakan kesembuhan. Ini adalah hal yang tidak biasa. Yesus tidak menyembuhkan di depan orang banyak, tetapi secara pribadi. Jelas bahwa Yesus ingin menjalin hubungan antar pribadi dengan orang buta tersebut. Hal itu jauh melampaui kepentingan penyembuhan orang buta itu secara fisik. Karena itu dalam setiap pemulihan dan kesembuhan selalu ada proses yang harus kita alami. Sobat Maestro, ketika kita menghampiri Yesus, Dia selalu menawarkan pemulihan dalam setiap hubungan kita dengan Tuhan. Yesus dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan seluruh rancangan dan rencananya pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita.
Ada 3 alasan mengapa kita harus meresponi dengan cara yang benar dalam setiap proses kehidupan kita. Yang pertama, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang sabar dalam menjalani tahap demi tahap yang perlu dilalui. Bahkan kegagalan sekalipun disebut sebagai keberhasilan yang tertunda, karena gagal sekalipun adalah bagian dari proses itu sendiri. Yang kedua, kita diajarkan tidak bergantung pada kekuatan sendiri. Selalu libatkan Tuhan saat kita memulai sebuah perencanaan. Yang ketiga, Tuhan memberi waktu pada kita untuk mengembangkan diri melalui talenta yang Tuhan kasih. Saya ulangi, ada 3 hal yang perlu menjadi alasan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi setiap proses. Yang pertama, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang sabar dalam menjalani tahap demi tahap yang perlu dilalui, bahkan ketika kegagalan sedang menghampiri sekalipun, karena kegagalan itu adalah bagian dari proses. Kita tidak bergantung pada kekuatan sendiri, selalu libatkan Tuhan saat kita memulai sebuah perencanaan. Dan yang ketiga, Tuhan memberi waktu pada kita untuk mengembangkan diri melalui talenta yang Tuhan kasih. Sobat Maestro, Tuhan Yesus selalu hadir untuk memampukan kita melewati setiap proses di segala musim hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih buat semua peran dan musim dalam proses hidup kami, Tuhan. Apapun itu hari ini yang lagi kami hadapin, yang Sobat Maestro hadapin, semua ada tujuannya. Kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.